الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita berusaha, bekerja, berikhtiar mencari hidup, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kehadiran kita di masjid ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, jemaah haji kita sudah mulai kembali dari tanah suci, kembali ke kampung halaman dengan selamat. Tentu kita berdoa semoga beliau-beliau itu mendapatkan haji yang mabrur, karena cita-cita tertinggi umat Islam waktu menunaikan ibadah haji adalah bagaimana supaya mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasan baginya kecuali surga. Yang diharapkan sekembali dari Mekah menunaikan ibadah haji adalah bagaimana haji yang mabrur itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada saat menunaikan ibadah haji itu saja. Apa tandanya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu memperoleh haji yang mabrur? Inilah inti kajian kita pada zuhur ini. Apakah orang yang kembali dari Mekah itu mendapatkan haji yang mabrur bertambah gelar H di depan namanya? H bagi bapak-bapak, haji bagi ibu-ibu, hajah. Lalu itu disebut dengan haji yang mabrur. Kalau tidak ditulis nama haji itu, tidak ditulis nama hajah itu berangnya. Naamu beliau ko manando tangani sure itu. Sebab haji yo tinggal cie. Apakah itu haji yang mabrur? Yang memakai gelar itu kan hanya kita orang Indonesia saja, Bapak Ibu. Orang Arab Saudi tidak ada pakai gelar itu. Di dunia yang pakai gelar haji, hajah itu hanya jemaah kita saja dari Indonesia. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak pakai gelar haji. Jadi apakah di sana letak mabrur itu? Maka para ulama menyampaikan, yang pertama, orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu adalah thayyibul kalam, yakni orang yang apabila dia berkata atau berucap, dia berucap dengan tutur kata yang baik. Thayyibul kalam, baik kata-katanya dalam berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari ini, ketika dia berbicara, Pak Haji dan Bu Haji itu menyenangkan perasaan orang lain, bukan menyakiti perasaan orang lain. Waktu jamaah memakai pakaian ihram itu, di antara larangan-larangan bagi orang yang berpakaian ihram adalah dilarang berkata kotor, dilarang mencela, dilarang berucap dengan ucapan yang tidak berguna. Maka setelah menunaikan ibadah haji itu nampak dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia memiliki thayyibul kalam,
dalam berkata, dalam berkomunikasi, dia berkomunikasi dengan baik. Kalaulah pulang lo di Makkah maka pacarui, tu ndak mabrur tu. Makin pulang di Makkah nak ada perubahan setialah. Sebelum ke Makkah pacarui yo, lah pulang dari Makkah biasa yo balik pacarui tu. Tu ndak mabrur tu. Di mabrur itu thayyibul kalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam saja. Jadi itu ukuran pertama. Ternyata ukuran orang yang haji yang mabrur itu tidak dilihat dari sisi penampilannya, karena penampilan ini sering menipu, Pak. Tidak lo seluruh orang nak pakai kupiah putih itu pulang dari Makkah tu, Pak. Kecil orang awak kan haji kalah kalun kan. Tidak lo seluruh yang pakai kupiah putih itu balik di Makkah tu. Bukan nak buliah silahkan. Cuman aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itulah yang haji yang mabrur. Kedua adalah wa afshus salam. Orang yang sudah mendapatkan haji yang mabrur itu adalah menebarkan salam. Menebarkan salam dalam makna biasa, misalkan suka berkata dengan assalamualaikum. Tapi pada hakikatnya menebarkan salam di sini adalah menebarkan kedamaian. Waktu menunaikan ibadah haji berpakaian ihram tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti. Maka sepulang haji juga tidak boleh menyakiti, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Menjadi nyaman orang yang ada di sekeliling kita, orang yang di sekitar kita nyaman dengan kita. Tapi kalau tidak nyaman tetangga dengan kita, tidak nyaman kawan dengan kita, itu dipertanyakan mabrurnya itu. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, jadi wa afsus salam, orang yang memperoleh haji yang mabrur itu adalah mereka yang menebarkan kedamaian, bukan menebarkan kebencian. Kadang orang, Pak, semakin taatnya semakin buruk saya mencelik orang lain. Itu nak taat. Awak kau dapatkan semakin melaksanakan ajaran agama, semakin taat beribadah, semakin meningkat iman awak, kau dapat menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kau nak do semakin taatnya seolah-olah ini yang siaknya, ini yang soleh ya. Orang lain kau kapia sini salah, orang lain kau salah salah hadinya. Itu sempurna do. Di ketaatan kita ini betul-betul menjadi rahmat bagi orang sekitar. Kemudian adalah wa at'imut ta'am. Orang yang memperoleh haji yang mabrur itu adalah suka memberi orang lain makan. Bahasa akademiknya adalah memiliki kepedulian sosial. Tidak mungkin seorang Pak Haji, tidak mungkin seorang Bu Haji itu sampili, Pak. Tak mungkin kikir, tak mungkin pelit. Kalau pilih lah pulang dari Makkah sampili je lah, tu kurang mabrur atau mungkin tak mabrur sama sekali. Wa at'imut ta'am, suka mentraktir orang, Pak. Suka beragia. Apalagi melihat ada anak yatim yang tidak makan. Apalagi melihat ada anak yatim yang tak sekolah. Cobalah Bapak Ibu lihat di panti-panti asuhan itu, mengkhawatirkan kondisi anak kita, mengkhawatirkan. Maka kalau kita mengaku sebagai haji yang mabrur, pedulilah kepada anak yatim, pedulilah kepada fakir miskin. Jangan sampai justru Allah cap kita sebagai pendusta agama. Kita ingat-ingat lagi ayat Al-Ma'un itu. Yang mendustakan agama ini bukan pelaku maksiat. Yang mendustakan agama ini bukan non-Islam. Yang mendustakan agama orang yang taat beragama tapi tak peduli kepada anak yatim fakir miskin. Camkanlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.